Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, baik yang di Waalaikumsalam. Indonesia maupun di luar negeri. Waalaikumsalam Mudah-mudahan warahmatullahi sehat wabarakatuh. semuanya, mudah-mudahan malam ini ada ilmu yang nanti bermanfaat lagi. Pada hari ini, malam ini kita akan berikan materi lagi dulu ya. Materi yang tadi malam kita sampaikan akan kita sambung. Kemudian nanti kalau sudah tersampaikan semuanya, nanti kita akan coba untuk mengkombinasi bagaimana kita terapkan di dalam MetaTrader. Kemudian teman-teman kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di sana. Di dalam trading tidak ada yang pasti, tidak ada yang fix, dan tidak ada yang mutlak. Semuanya bisa bergerak, berubah seiring dengan perkembangan market. Karena itu pandai-pandailah nanti membaca peluang, pandai-pandailah nanti memanfaatkan potensi yang ada untuk bisa taking profit. Saya tidak bisa mengantarkan setiap jam, setiap menit, dan setiap waktu, tetapi akan saya berikan bekal untuk minimal untuk rambu-rambu kita, pegangan kita, sehingga kita ketemu entry-nya di mana, exit-nya di mana. Karena yang paling penting tahu entry dan tahu exit. Banyak di antara kita yang tahu entry, exit-nya tidak tahu. Yang terjadi bisa entry, kapan keluarnya. Kemudian minus lagi. Sudah profit minus lagi. Nah, nanti saya berharap ya jangan sampai teman-teman bisa masuk tidak bisa keluar. Kita akan lanjut di materi hari ini ya. Mohon maaf untuk semua pertanyaan simpan dulu baik-baik. Nanti ada waktunya bertanya, silahkan bertanya ya sepanjang menyangkut trading dan materi yang kita bahas. Tadi malam kita sudah masuk di hal-hal yang paling penting atau hal-hal yang apa yang diperhatikan. Hal-hal yang penting di dalam trading. Sudah disampaikan tadi malam yang pertama. Diingat-ingat kalau saya menyampaikan satu persatu dimasukkan. Sehingga tidak berulang-ulang. Sudah disampaikan semuanya, sudah dikasih tahu, masih bingung lagi, masih bertanya lagi. Padahal sebenarnya di awal sudah kita sampaikan semuanya. Di awal kita sudah berikan semuanya. Ya, namun ada kalanya memang cara kita untuk menerjemahkan berbeda-beda, sudutnya berbeda-beda, ya sehingga ada kewajaran kalau masih bertanya. Yang penting jangan terus-terusan diulang-ulang, biar nanti tidak bosan teman-teman yang lain. Yang pertama kemarin kita sudah tahu tren, ya tren apakah tren naik atau tren turun. Yang paling penting kita tahu tren dulu. Diingat di dalam trading yang paling penting tahu arah tren dulu. Arah tren dulu ini kita bisa mengetahui dengan time frame lebih besar. Ya, bisa kita gunakan H1, H4, D1. Ini bukan mutlak harus begini. Sekali lagi ini hanya untuk melihat tren saja. Ya, nanti selanjutnya kita membahas lebih detail lagi ketika kita mau entry. Yang paling penting kita tahu tren dulu. Contoh hari ini, ya, saya akan lihatkan hari ini bagaimana. Kalau saya bahas dengan D1, H1 ya D1 ya, karena kita membaca peluang terbesar. Perhatikan bagaimana kita membaca arah tren dulu. Perhatikan di sana ada pergerakan yang cukup kuat sebelumnya. Ya, kalau kita melihat ada tren turun, kemudian berikutnya naik. Kenapa tidak ambil dari sana? Ambil terdekat dulu. Sekali lagi di dalam kita menganalisa, ambil yang terdekat dulu. Setelah turun naik. Perhatikan di sini ada area namanya support. Di sini area namanya support, oke. Ini ada area namanya support. Di mana di area ini adalah diuji untuk apakah dia naik atau turun. D1 ya. Kita menggunakan D1 dulu. Oke, turun kemudian naik. Perhatikan step demi stepnya. Di sini di area resisten. Di area resisten kemudian kemarin ditutup dengan warna hijau. Ya, kemarin ditutup dengan warna hijau. Secara umum ini memang berikut, tapi karena ini D1 maka minimal kita untuk kehati-hatian. Ya, minimal untuk kehati-hatian. Artinya apa? Artinya breakout di sini di D1 ini
masih sebenarnya berpeluang untuk lanjut, tetapi breakout-nya karena breakout yang berada di tengah-tengah, ya perhatikan ini berada di tengah-tengah, oke, sehingga pastikan kondisi yang ada ini ada yang lebih cenderung, artinya ada yang lebih dominan di sana. Kalau pas posisi berada di tengah-tengah, pas berada di senternya, maka carilah konfirmasi lagi, ya carilah konfirmasi lagi untuk meyakinkan bahwa breakout-nya betul-betul kuat di sana. Nah, saya biasa menggunakan 50% lebih memang, artinya kalau kita menggunakan kombinasi candle, ya kombinasi candle ya, kalau kita menggunakan kombinasi candle, ini candle merah, kemudian berikutnya adalah candle hijau. Oke, ini candle merah, kemudian ini candle hijau. Ini naik berarti hijau. Oke, perhatikan antara merah dan hijau ini posisinya berada di tengah-tengah, sehingga ketika terjadi seperti ini, kalau kita gabung ya seperti ini, maka yang ada adalah candle merah, ini candle merah masih dominan, kemudian yang bawah merah dan hijau ketemu akan menjadi ekor di sana. Ya. Kalau merah dan hijau ketemu, dia akan menjadi ekor di sana. Ini ekornya ikut merah. Ya. Kok bisa begitu? Karena di awal adalah dominan merah. Yang kita gabung adalah kumpulan-kumpulan body, ya di dalam satu periode itu mana yang dominan. Kenapa tidak diambil hijau? Hijau ini kalau sudah muncul merah maka hijau ini habis, selesai. Sehingga yang terjadi merah sampai di bawah, kemudian berikutnya naik ke atas warna hijau. Ya, merah dan hijau ketemu, merahnya ditutup hijau, maka yang merah hijau menjadi ekor, yang atas tetap merah. Artinya apa seperti ini? Artinya sebenarnya masih berpeluang untuk turun, tetapi kekuatan dorongan bayarnya kuat di sana. Jadi hampir sama. Kalau kita melihat pergerakannya ini sama. Ya, sehingga dalam kondisi yang seperti sama seperti ini, maka pastikan menunggu lebih dominan mana. Apakah nanti begini? Ini berarti dominan buyer karena lebih panjang ekornya, atau begini berarti dominan seller. Nah, posisi sekarang berada di tengah-tengah begini. Kenapa sekarang berada di tengah-tengah begini? Karena yang kita ambil adalah candle yang sudah terjadi kemarin terakhir. Ya, candle seperti ini kemarin sudah saya jelaskan di price action, artinya memang merah dominan, tetapi penolakan buy kuat juga di sana. Ya, maka kondisi seperti ini bisa diterjemahkan masih punya dua kekuatan yang hampir imbang. Maka yang jadi pertimbangan adalah bagaimana tren besarnya di sana. Nah, ini posisi seperti ini masih kondisi tidak ada trend, sideways. Sehingga kita lihat tren besarnya masih ke atas ini. Tren besarnya masih naik ke atas. Ya, maka apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat ketika kita mau entry di sana? Ya, tentu ini hanya pertimbangan untuk melihat secara globalnya. Artinya adu kekuatan yang hampir seimbang di sana. Tetapi di sisi lain buyer tetap dominan. Oke, perhatikan D1. Ketika D1 sudah jam 7 malam ke atas, posisinya masih tebal. Tebalnya dilihat yang terakhir ya. Ini saya hapus dulu. Yang terakhir dilihat. Ketika kondisi jam 7 malam ke atas sudah terbentuk ketebalan seperti ini, maka yang kita tarik simpulan sementara ini akan lanjut turun seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada perlawanan yang luar biasa. Dalam kondisi-kondisi stabil, kalau kita melihat di H1 itu 45 ke atas, 45 menit ke atas. Di dalam satu hari putaran, jam-jam 7, jam 8 ke atas ini 45 menit ibaratnya. Ya, sehingga sudah jam-jam mulai stabil.
Maka di D1 ini perhatikan, kalau kita mempertimbangkan dari D1 ini, kalau sudah jam-jam malam kemudian warnanya tebel merah, tidak ada berita penolakan sel buy hanya kecil, maka bisa dipastikan akan banyak turunnya. Lah itu kan trennya naik, memang tren beberapa hari terakhir naik, memang terakhir naik seperti ini. Ya, tetapi jangan kita juga hanya melihat satu sisi. Kita tadi sudah gabungkan kekuatan itu imbang, dua-duanya punya kekuatan daya dorong. Ya, maka yang kita lihat di D1-nya di seperti ini. Ini masih tebel dan tidak ada penolakan. Sama halnya kalau misalnya candle yang hijau, ya nanti jadi bahan pertimbangan kita. Yang hijau ini di awal pagi ini sudah turun dulu. Di awal pagi sudah turun dulu. Kemudian ketika sudah mulai siang malam jam 7 ke atas, posisi kok sudah berwarna hijau dan mulai tebal, maka di situ berpeluang untuk akan lanjut naik. Kenapa? Karena turun sudah tidak mampu. Sementara kalau sudah mulai malam, itu artinya kalau kita analogikan dengan H1, itu sudah 45 menit, bukan di awal-awal waktu. Artinya kalau sudah jam-jam mulai tua mau ganti candle, itu area atau harga-harga titik stabil di sana. Sehingga kalau sudah turun duluan, kemudian sudah malam kok naik, justru di situ akan berpeluang untuk lanjut naik. Walaupun hari kemarin ada candle hijau, ada candle merah ya. Mungkin candle merah ini diabaikan karena mengingat berada di jajaran trend up atau tren naik. Sekarang ini memang berada di trend up, tetapi di pagi hari tidak ada naiknya tadi, langsung turun. Nah, ketika turun merah, ini bukan pagi hari. Justru kalau pagi hari ya sudah merah begini, makin sore, makin malam merahnya ini habis jadi ekor, kemudian berubah menjadi warna hijau ya. Yang candle terakhir ini misalkan jam 7 atau setengah 8 mulai berubah menjadi warna hijau dan tebel, maka di situ akan kuat naiknya. Tetapi ini sudah malam masih kuat tebel di sana. Kalau kita lihat perkembangannya, dia kecil sekali naiknya, turun lagi, kecil sekali. Artinya berat untuk naik, artinya berpeluang untuk lebih banyak turun daripada naiknya. Ini kita membaca secara umumnya ya. Paling tidak kita melihat dari perkembangan candle di time frame besar. Tetap kita melihat trennya ya, tren panjangnya bagaimana ya. Kemudian candle yang paling running itu yang tetap nanti memberikan petunjuk ya. Nanti kita coba ketika nanti marketnya berbeda, nanti kita akan coba untuk bahas lagi. Untuk apa? Untuk membuktikan, karena ini seperti ini jarang disentuh oleh teman-teman trader. Karena yang dilihat selalu candle-candle kecil atau time frame kecil. Kalau kita hanya melihat time frame kecil, kita tidak tahu nanti. Oke, kita lihat lagi. Nah, kalau kita melihat di H1, ya seolah-olah begini tidak ketemu karena memang peluangnya naik turunnya sama atau hampir sama. Ya, sehingga tetap yang kita perhatikan juga time frame yang lebih tinggi. Kalau kita mau entry, baru nanti kita pakai time frame yang lebih rendah. Oke, sekalian saya bahas di time frame-nya. Ya, tadi sudah disinggung trennya, kemudian time frame. Nah, time frame ini pengaruhnya bagaimana? Biar kita nanti bisa membaca arah dengan lebih hati-hati. Ya, kalau saya melihat tetap yang pertama kita lihat tadi D1. D1 oh ternyata kuat turun, jam malam kuat turun sudah. Karena tebel, malam tebel. Ya, tidak ada penolakan kuat di sana. Maka kondisi seperti ini mindset kita arahkan ke sell. Begitu mindset kita ketemu arah sell, kita coba diturunkan, time frame-nya diturunkan. Di H4 bagaimana? Nah, kelihatan sudah mulai jajar di sana. Price action kita gunakan. Ketika naik, kemudian di ujung sana sudah mulai ada penolakan. Ya, tadi ada yang bertanya penolakan 3 pun tidak menjamin. Tetapi ketika 3 itu sudah dimunculkan candle yang penolakan itu, ya di atas ini kalau kita lihat misalkan ini naik, kemudian di sebelah kirinya kalau kita lihat, nah di sebelah kirinya ini berdekatan dengan area resisten. Nah, kita lihat area resisten di sana
Sehingga kalau semakin banyak rejeksi di area resisten, nah di situ mulai sinyal reversal muncul di sana. Bukan berarti langsung bisa serta-merta sell, tidak boleh. Karena ini baru sinyal awal, munculnya sinyal awal, walaupun banyak penolakan di sana. Sinyal awal ini harus dibuktikan, harus diwujudkan di dalam bentuk candle merah. Ini candlenya belum merah di sini, maka kita belum bisa entry sell. Tadi mindset pertama fokus di sell. Tinggal zoom di dalamnya, lihat adakah price action yang menunjukkan nanti bahwa market akan reversal atau berbalik. Ternyata setelah ada penolakan-penolakan masih muncul warna hijau, tapi dilihat ujungnya di atasnya, dia tidak menyentuh resisten. Tetap ini menjadi fokus kita sell. Hanya menunggu bentuk nyata dari seller yang dominan di sana. Ya, karena memang penolakannya banyak. Mulai dari sana penolakan, dari ujung ini penolakan. Bahkan di hijau ini pun sempat turun, tapi ditolak ke atas lagi, ditolak ke bawah lagi. Ditutup dengan warna hijau, berada di bawah garis resisten, mencoba untuk retest naik lagi tetapi gagal, artinya tidak sampai terjadi breakout. Ya, posisi seperti ini kita tidak boleh buy, tidak boleh sell. Kalau kita entry buy, ya karena berada di resisten dan ketebalannya perhatikan, jadi kekuatan buyer makin melemah di sana. Ini perhatikan, dari mana kita bisa melihat? Dari satu penolakan, yang kedua body makin tipis di sana. Artinya kekuatan makin melemah. Kemudian baru setelah muncul wujud yang berwarna merah, ini baru kita yakini. Ya, ini pun baru ada sinyal 2. Sebenarnya sinyal 2 pun kalau kita terbiasa, ini sudah cukup untuk kita ambil posisi sell. Yang tadi yang kita sampaikan sudah mulai berjajar ini, naiknya sudah tidak mampu breakout. Bahkan hijau pun di sebelahnya lagi, ya sesudahnya ini yang kecil ini tidak mampu breakout lagi. Bagi saya hanya menunggu wujud warna merah saja, kita bisa entry di sana. Begitu wujudnya merah, tidak ada penolakan panjang, artinya tidak ada ekor ke bawah maupun ke atas panjang, maka artinya ini fix, ini kekuatan buyer, kekuatan seller. Kita boleh entry sesudah wujudnya muncul di sana. Ini caranya. Jadi tahap-tahapannya begitu, jangan tiba-tiba langsung oh ini ada penolakan, oh ini ada doji dan sebagainya. Tidak bisa serta-merta ambil satu candle sebagai alasan. Struktur yang terbentuk sebelumnya kita baca semuanya sehingga utuh memberikan informasi. Ini sell di sana. Kemudian ketika entry sell, maka yang kita lakukan pertama kali adalah manajemen resikonya. Jangan tenang-tenang begitu entry sell, tinggal rokokan, tinggal makan, tinggal santai, tidak boleh begitu trading. Harus tahu resikonya, karena yang paling penting adalah manajemen resiko. Tidak ada yang pasti di dalam trading, yang pasti rugi. Maka yang kita lakukan adalah manajemen kerugian. Kita batasi boleh di atasnya, boleh taruh di atasnya, atau kita bisa membaca dan melihat bagaimana pergerakan selanjutnya. Bagi saya tidak pernah saya pasang stop loss, tapi saya monitor, saya pastikan keluar sebelum semuanya menjadi fatal, dan semuanya harus latihan. Tidak bisa serta-merta mumpuni di sana. Kemudian recovery juga begitu. Recovery itu tidak harus dilawan, tidak harus dibesarkan lotnya. Recovery itu istilahnya hanya untuk penyelamatan saja. Jadi fokus kita adalah meminimalkan kerugian di sana, bukan mencari profit di sana. Ya, nanti kita bahas di recovery. Intinya ketika ambil posisi, yang kita baca adalah perjalanan sebelumnya. Oke, ini kalau melihat H4 ada peluang sell karena tadi di D1 tebal ke bawah. Kemudian kita bisa membaca di H1 untuk menjabarkan lebih detail lagi. Detail dari candle itu. Nah, di H1 kelihatan. Di H1 pun kelihatan di sana. Perhatikan di sana naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian
turun lagi. Perhatikan tangga yang terjadi di sana ya. Tangga ini makin lama makin ke bawah. Jadi ujung-ujungnya artinya puncaknya ini makin menurun. Kemudian lembahnya juga makin menurun. Kita lihat. Nah, ini lembahnya di sana. Oke, biar nanti ketemu. Lembah di atas, lembah di bawah ini makin menurun. Artinya trennya turun. Jadi kalau sudah melihat begini, jangan bersikukuh dengan kondisi kita. Kita punya buyer, punya buy. Kondisi sudah lihat begini tidak segera diatasi, tetapi dilihat saja. Nanti kelamaan kita floatingnya. Ya, di sana ada ini namanya support. Ya, kemudian ini resisten. Kemudian ini ada resisten. Ini support lagi begitu. Sehingga kalau terjadi breakout, apalagi breakout begini, maka berpeluang lagi lanjut lagi turun lagi. Begitu cara membacanya. Jadi di D1 arahnya ketemu, di H4 juga satu arah, ada tadi peluang di sana. Kemudian di H1 kita pun juga bisa melihat di sana. Kemudian kalau kita ingin pergerakan itu kita bisa mendetek lebih awal, kita bisa gunakan M15. Kenapa kok terlalu rendah? Ini untuk mengetahui pergerakan detail di sana. Cara membaca candle sama. Oke, perhatikan. Mulai dari ini sudah mulai ada penolakan. Mulai ada penolakan di sana. Ya, kalau kita tunjukkan di sini penolakan, di sini diwujudkan penolakan buy, kemudian diwujudkan di sini, maka di candle selanjutnya boleh kita entry buy di sana. Ya, entry-nya buy. Tetapi diingat pengambilan profit di D1, H4, H1 dan M15 tentu berbeda. Take profitnya kalau di H1 100 pip boleh atau minimal 100. Kemudian yang di M15 ya usahakan di bawahnya 70 sampai 100. Sehingga bukan 70 ya, 50 sampai 70 pip. Ya, 50 sampai 70 pip ketika di M15.